Halo Sobat Cinta Lingkungan semuanya. Kali ini aku Arka dan teman aku Nafisa akan berbagi sedikit informasi tentang sistem kombinasi anaerobik dan aerobik menggunakan RBC LTD atau RBC lattice 3 dimensi. Sebelumnya, emang apa sih RBC itu? RBC adalah kepanjangan dari Rotating Biological Contractor yang merupakan salah satu teknologi pengolahan air limbah biologis. Umumnya, dia digunakan dalam kondisi aerobik, tapi nggak menutup kemungkinan dia dipakai dalam kondisi anaerobik juga. Nah, karena dia mudah dioperasikan dan bisa menghemat energi, RBC menjadi pilihan teknologi yang prioritasnya tinggi sebagai proses aerobik yang tepat guna untuk negara berkembang. RBC terdiri dari satu seri kontraktor berbentuk cakram yang berputar dalam wadah semi sirkuler. Jarak antara kontraktor satu dengan yang lain itu cukup dekat dan kurang lebih 40% dari luas kontraktornya terendam oleh air limbah. Jadi, air limbah dimasukkan secara teratur ke dalam bejana tersebut dan cakram akan diputar secara perlahan. Nah, lewat proses ini, mikroorganisme akan tumbuh dan membentuk lapisan pada permukaan kontraktor. Mikroorganisme inilah yang akan melakukan penguraian atau dekomposisi dan menghilangkan kandungan organik dari air limbah. Oksigen dari udara dan komponen BOD dari air limbah akan diumpankan ke lapisan mikroorganisme tersebut. Nah, untuk yang ini langsung aja kita dengerin penjelasan dari Nafisa. Pada slide kedua, yaitu ada proses biologi pengolahan air limbah domestik yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proses anaerobik dan yang kedua ada proses aerobik. Sebelum masuk ke penjelasan apa itu proses anaerobik dan aerobik, ada pun pendahuluan dari septic tank. Septic tank adalah sarana pengolahan limbah rumah tangga. Tetapi ada kalanya Pusteklim menggunakan konstruksi septic tank sebagai proses pretreatment atau sedimentasi dalam sistem pengolahan air limbah domestik secara komunal maupun pengolahan air limbah industri secara kecil dan menengah. Pada prinsipnya, septic tank terjadi dua proses pengolahan, yaitu pengolahan secara fisik dengan proses sedimentasi atau pengendapan dan pengolahan secara biologis dengan proses anaerobik, yaitu dengan mengontakkan air limbah yang masuk dengan lumpur atau mikroorganisme yang berada dalam bak. Lumpur yang mengendap akan distabilisasikan lewat proses anaerobik juga, karena efluen dari septic tank masih berkualitas rendah, maka efluen tersebut harus melalui proses peresapan dalam tanah. Pertama, proses anaerobik. Pada gambar tertera, terbagi menjadi dua ruang. Yang pertama, ini ada limbah cair yang akan masuk menjadi tiga bagian, yaitu partikel padatan, supernatan, dan skum. Partikel padatan yang mengendap pada bagian bawah dan untuk seterusnya partikel ini akan distabilisasi secara anaerobik menjadi lumpur. Yang kedua ada supernatan, ialah cairan yang telah terkurangi unsur padatannya dan untuk seterusnya akan mengalir menuju ke ruang kedua. Yang ketiga ada skum buih atau langit-langit yang merupakan bahan yang lebih ringan dari air seperti minyak, lemak, dan bahan ikutan lain. Skum ini bertambah tebal. Karena itu perlu dihilangkan secara periodik, biasanya sekali dalam 1-3 tahun. Pada ruang kedua, yang terjadi adalah lumpur yang hanya sedikit sehingga gas yang dihasilkan juga sedikit. Hal ini menyebabkan berkurangnya turbulensi sehingga aliran air juga lebih tenang dan supernatan yang dihasilkan lebih jernih daripada efluen pada ruang pertama. Yang kedua, supernatan selanjutnya menjadi efluen akan dikeluarkan untuk diserap ke dalam tanah. Pada slide ketiga yaitu proses aerobik dengan istilah lumpur aktif yang sering diartikan sebagai padatan biologis yang berada di dalam proses pengolahan. Prinsip proses lumpur aktif sendiri yaitu ada 3 faktor, yaitu pertama reaksi dalam bak aerasi di mana mikroorganisme yang aktif dan berfungsi untuk pengolahan air limbah berada di dalam kondisi tersuspensi dan diaerasi. Yang kedua, pemisahan antara padatan mikroorganisme atau lumpur aktif dan air yang sudah diolah. Yang ketiga, pengembalian lumpur aktif ke bak aerasi. Seperti pada gambar, sesudah equalization atau sedimentation tank di mana padatan dalam air limbah diendapkan dan juga difluktuasi
kualitas atau kuantitas influen diratakan. Air limbah dimasukkan ke dalam tangki aerasi di mana terjadi pencampuran dengan mikroorganisme yang aktif atau lumpur aktif. Mikroorganisme inilah yang melakukan penguraian dan menghilangkan kandungan organik dari limbah secara aerobik. Oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi mikroorganisme tersebut diberikan dengan cara memasukkan udara ke dalam tangki aerasi dengan blower. Aerasi ini juga berfungsi untuk mencampur limbah air dengan lumpur aktif, sehingga terjadi kontak yang intensif. Sesudah tangki aerasi, campuran air limbah yang sudah diolah dan lumpur aktif dialirkan ke tangki sedimentasi di mana lumpur aktif diendapkan, sedangkan supernatan dikeluarkan sebagai efluen dari proses. Sebagian besar lumpur aktif yang diendapkan di tangki sedimentasi tersebut dikembalikan ke tangki aerasi sebagai return sludge supaya konsentrasi mikroorganisme dalam tangki aerasinya tetap sama dan sisanya dikeluarkan sebagai excess sludge. Selanjutnya, slide keempat, perbandingan antara kedua proses tersebut. Yang pertama, proses yang umum dipakai di Indonesia yaitu influen ke proses anaerobik seperti septic tank ke effluent. Ini ada kelebihan yaitu pemakaian listrik yang sedikit, namun kualitas effluent terbatas. Lalu ada proses yang biasa dipakai di negara maju, influen ke pre-treatment ke proses aerobik seperti lumpur aktif ke post-treatment ke effluent. Kelebihannya ini kualitas effluentnya bagus, namun pemakaian listrik yang besar. Selanjutnya, slide kelima, proses anaerobik versus aerobik yang membandingkan antara pemakaian energi, excess sludge, kualitas effluent, organic loading, startup, yang lain-lainnya. Slide 6, baku mutu air limbah domestik yang membandingkan parameter dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2014 dan 2016. Di slide ketujuh ada baku mutu dan kualitas effluent dari berbagai proses pengolahan. Di sini ada sistem pengolahan anaerobik dan aerobik yang dibandingkan dengan baku mutunya pada BOD, COD, SS, dan amonia. Pada tabel yang berwarna merah yaitu kurang memenuhi, yang berwarna hijau hampir memenuhi, dan yang warna biru ini berarti memenuhi. Selanjutnya, slide ke-8 yaitu sistem yang direkomendasikan oleh Pusteklim dari influen ke pre-treatment, ke anaerobik, ke aerobik, ke post-treatment, ke effluent. Terdapat kelebihannya yaitu kualitas effluent yang bagus, pemakaian listrik yang sedikit, dan hemat lahan. Kemudian pilihan teknologi apa saja untuk proses aerobik dalam sistem kombinasi ini? Slide ke-9 yaitu prinsip RBC atau Rotating Biological Contractors. RBC umumnya digunakan dalam kondisi aerobik, walaupun tidak menutup kemungkinan dipakai dalam kondisi anaerobik. Adapun kelebihan dari RBC ini yaitu pengoperasian atau perawatan yang mudah, hemat listrik, dan hemat lahan. Terdapat gambar pada slide ini yaitu sebelum operasi dan sesudah operasinya. Slide ke-10, pada prinsip, teknologi RBC sesuai dengan negara-negara Asia, tetapi RBC konvensional yang dijual di negara maju terlalu mahal dan juga sulit difabrikasikan di Indonesia. Oke, karena RBC konvensional itu susah untuk diaplikasikan di Indonesia, akhirnya ditemukanlah konsep RBC yang lebih inovatif, yaitu RBC lattice 3 dimensi. Di mana kelebihan dari instrumen ini adalah luas permukaannya lebih besar, lalu kapasitas suplai oksigennya tinggi, nomor stage-nya itu juga lebih besar, dan laju perpindahan massanya juga besar. Pengoperasian alat ini juga mudah, yaitu hanya dengan diputar saja. Oleh karenanya, RBC dapat dianggap sebagai teknologi yang penting dan memiliki harapan untuk negara-negara Asia, khususnya untuk sistem pengolahan berskala kecil dan menengah. Selanjutnya ada sistem yang direkomendasikan oleh Pusteklim sendiri untuk instansi pengolahan air limbah domestik dan juga industri-industri kecil serta menengah di Indonesia. Oke, seperti yang teman-teman lihat sendiri di gambar ya, kalau misalnya ketika influen masuk itu diberi pre-treatment atau perlakuan awal. Pusteklim menyarankan untuk memilih pre-treatment yang sebaiknya sederhana, murah, dan juga pengoperasiannya mudah, yaitu ada pre-treatment dengan natural flow dan juga pre-treatment dengan flow control.
Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Untuk pretreatment dengan natural flow, itu kalau fluktuasi air limbahnya baik dari segi debit ataupun organic loadingnya juga nggak begitu besar, maka nggak perlu melakukan flow control. Jadi pas air limbahnya masuk, terus kan dilakukan screen kasar, habis itu air limbahnya tuh dimasukkan ke dalam tangki sedimentasi. Nah, tangki sedimentasi di sini itu berfungsi sebagai tangki ekualisasi juga. Jadi abis dari tangki sedimentasi, terus dia dialirkan secara natural ke proses biologis tanpa melakukan flow control. Kelebihan dari sistem ini, dia strukturnya itu simple dan juga tidak membutuhkan peralatan mekanik yang harus dirawat secara khusus. Sedangkan untuk pretreatment dengan flow control itu dia lebih ortodoks dan juga lengkap, yaitu untuk kasus yang fluktuasi debit atau kualitas air limbahnya relatif besar. Jadi selain tangki sedimentasi, ini juga memerlukan tangki ekualisasi dan flow control. Pas air limbahnya masuk, terus dilakukan screen secara kasar, dialirkan ke tangki sedimentasi, kemudian dialirkan lagi ke tangki ekualisasi di mana ada flow controlnya, lalu dialirkan ke pengolahan biologis atau dilakukan proses pengolahan biologis. Nah, air limbah yang dimasukkan ke sini itu dia udah diratakan dan juga stabil, jadi proses biologisnya akan berfungsi secara optimal. Karena volume tangki ekualisasi ini agak besar ya, jadi konstruksinya itu lebih mahal. Makanya Pusteklim sedang mengembangkan sistem baru yang memakai shock absorber namanya. Jadi pada sistem ini fungsi dari bak shock absorber sendiri adalah untuk membagi dan meratakan aliran air dari pompa, sehingga tidak perlu memakai bak ekualisasi. Juga kan karena sirkulasi air yang dikembalikan ke bak sebelumnya itu nggak ada, maka bisa menghemat listrik untuk menjalankan pompa. Oke, lanjut. Setelah melalui proses pretreatment, dia memasuki proses anaerobik yang tadi udah dijelaskan ya di atas. Bisa pakai safety tank atau pakai anaerobic filter atau ada ABR, anaerobic baffle reactor dan juga yang lainnya. Setelah proses anaerobik, masuklah ke proses aerobik yang menggunakan RBC ini tadi. Kayak yang udah dijelaskan juga kan tadi, kelebihan RBC ini dia kualitas effluentnya bagus, terus pemakaian listriknya juga sedikit dan juga hemat lahan ternyata. Abis dari proses aerobik langsung memasuki proses post treatment, terus keluarlah sebagai effluent. Terus di sini juga ada contoh hasil monitoring COD dan juga BOD. Yang COD itu dari Klicak Kidul Yogyakarta, sedangkan yang BOD itu ada dari Landung Sari Pekalongan. Nah, evaluasi dari Puslitbang sendiri untuk kinerja instansi pengolahan air limbah komunal model kombinasi anaerobik dan aerobik dapat berfungsi dengan baik dalam penyisihan beban organik dan nutrien serta menghasilkan effluent yang memenuhi baku mutu air limbah dan dapat didaur ulang. Untuk yang kedua, dalam menghitung besaran RBC lattice 3D itu diperlukan nilai allowance sebesar 20-30% dari proyeksi penduduk yang dilayani, yaitu pengguna instansi pengolahan air limbah sendiri. Kemudian yang ketiga, di dalam investasi instalasi pengolahan air limbah yang menggunakan RBC lattice 3D perlu memperhatikan penyediaan spare part terkait dengan masa pakai peralatan lattice 3D seperti motor, gearbox, bearing, dan juga rantai. Kemudian yang keempat itu pemilihan lokasi itu harus dipertimbangkan kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat serta topografinya. Kemudian yang terakhir, dibandingkan dengan sistem instansi pengolahan air limbah anaerobik dan instansi pengolahan air limbah aerobik lainnya, sistem ini lebih hemat lahan. Oke, berdasarkan surat PUPR dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada September 2017, sistem Pusteklim itu sudah diakui sebagai salah satu opsi teknologi yang berkualitas dan diapresiasi implementasinya. Wah, ternyata sistem RBC lattice 3D ini diberikan penghargaan pada tahun 2014 sampai 2015. Ya, ini ya seperti yang dapat kita lihat, salah satunya itu sebagai Innovative Sanitation Improvement Prize pada Maret 2014 di Japan Weather Forum, dan juga masih ada penghargaan lainnya.
Ini adalah beberapa contoh dari model sistem RBC Lattice 3D yang ada di Cikembang, Bandung. Itu lagi direnovasi, terus ada di Kabupaten Semarang, ada di Sleman, dan juga yang lainnya. Oke, dan ternyata selain di Indonesia dan di Jepang, sistem yang sama yaitu menggunakan RBC Lattice 3 dimensi ini sudah disebarluaskan juga di Tiongkok. Wah, keren banget ya ternyata. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku dan Nafisa. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada salah-salah kata kami minta maaf karena ya kita juga masih belajar ya. Sebelumnya aku punya pantun nih, ikan hiu makan Oreo, see you in the next video.